udah hadir untuk nemenin kita, tapi memang karena waktunya tidak lama ya, cuman 20 menit 25 menit lah kebersamaan kita di sini ya Pung Ibu ya. Untuk Iya. hari ini karena ada suatu dan lain hal, saya sapa dulu Pung Ibu ya. Assalamualaikum Pung Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pung Ibu, ini apa ya, waktu kita cukup mepet sih ya gitu. Kalau bahas yang seperti biasa kan meskipun kita on time tetap aja gitu nggak cukup. Nggak cukup Nggak waktunya. cukup. Jadi Pung Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibahas mungkin untuk ya untuk masyarakat luas mungkin ya, apa yang pengen dibahas nih hari ini? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini ya karena waktunya ini semakin mau habis ini waktu. Iya. Saya mohon maaf karena keterlambatan. It's okay Pung Ibu, it's Iya, okay. saya sedikit mau kita diskusi sedikit terkait eh, tata kerama menghadiri acara hajatan. Ya mau ke pengantin, mau ke mana-kemana. Nah kalau kita menghadiri acara-acara, utamanya pengantin ini karena sekarang ini sudah musim pengantin, Iya. mungkin kita mau cerita sedikit terkait ini kalau kita ke pengantin. Kalau kita ke pengantin, saya mau bilang begini. Kalau kita ke pengantin, kita datang sebagai tamu, Kamu, datang saja karena pandemi juga. iya. Kita datang jabat tangan pulang, kadang kalau ambil makan atau ke prasmanan dan sebagainya tidak usahlah terlalu lama. Nah kalau kemudian teman kita, teman akrab kita yang kasih kawin atau keluarga dekat kita, sehingga ini kita apalagi kalau pakai seragam ya. Nah kalau yang pakai seragam itu diusahakan itu jangan duduk, jangan ambil tempat lah. Oke. Berdiri mungkin saja itu Capek menggunanya. Pung Ibu. Nah, itu menggunanya kita dikasih seragam sama punya acara supaya kita ikut meramaikan dengan berdiri menjadi penjemput tamu pagar ayu ceritanya. Iya. Nah, kalau kemudian ini yang dia apa namanya dia tidak berdiri sebagaimana yang harusnya Sesuai ja- tugasnya. jangan ambil tempat yang bisa merusak suasana tidak nyaman kesian ibunya orang tuanya pengantin. Umpamanya begini, jangan ambil kalau ada tempat VIP, VIP. VIP-nya, PIP-nya itu disimpan. VIP-nya. Jangan tempat di situ duduk karena kalau sudah duduk biasanya mereka tidak mau tinggalkan tempatnya. Nah, kalau kita duduk di tempat PIP, Aha. sudah makan, sudah masih mau lanjutkan ceritanya, silakan bergeser. Betul. Bergeser ke belakang, bergeser ke tempat yang lebih nyaman. Tinggalkan tempat itu supaya orang yang kasih kawin ini tidak bingung di mana mana? mau dikasih kasih duduk ini. Tamu Tamuku selanjutnya. Apalagi kalau yang kasih kawin itu adalah orang-orang besar. Iya. Umpamanya ada pejabat. Ada pejabat yang kasih kawin. Kita ini sebagai tamu, sebagai teman, kita harus tahu diri. Iya. Kita harus tahu menempatkan diri. Jangan mentang-mentang sudah disiapkan. Kan biasa juga begini. Kalau ditanya, Bu bisa bergeser? Kebetulan ada Pak Anu mau dikasih Iya. duduk. Sama aja gitu juga Anu. Tamu juga. Tamu kita juga ini, Solo kita juga. Memang kita sama-sama tamu. Tapi kita harus tahu diri bahwa ada tempat yang seharusnya tidak perlu kita duduk di situ. Kita Iya. juga harus tahu diri lah. Jangan biar tidak ada orang kasih duduk. Tapi sebenarnya bagusnya itu kalau kita ke pengantin ada orang yang kasih duduk di mana kau dipersilakan duduk di situ mau kau pergi. Jangan kau tidak ada orang persilakan kau di bagian PIP datang toko di situ. Jadi bingung lah itu. Biasa kalang kabut yang acara ini yang hajatan. Saya selalu bilang begini ini kita memang kalau pergi pengantin jangan menganggap kita ini pergi pengantin kan kita juga ini tamu memang kita tamu tapi bukan berarti tamu yang merepotkan. Iya. Tapi jadilah tamu yang menyenangkan semua orang. Nah, kalau kita dikasih seragam, itu gunanya kau dikasih seragam supaya kau bisa berdiri juga situ lihat. Berdiri lihat tamu, ada tamu orang lewat,
kita sapa-sapa. Iya, karena itu tidak, jujur ya, saya itu tidak nyaman dengan kondisi begitu, apalagi Kalau kita lewat tidak ada orang bicara-bicara. Iya. Mereka saling mengerumpi sendiri-sendiri. Iya, betul. Kayak bikin kelompok di situ. Padahal harusnya kalau kita naik pergi datang tamu ini, kalau ada salah satu yang mengenal atau biar dia sebenarnya kita tidak kenal, Iya. apa susahnya menyapa? Naiki. Masuk Ibu, masuk Ibu. Duduki. Atau kita ketawa sekedar ketawa. Iya, betul, Jangan. setuju. Kalau ada orang lewat, woi, asik tuh ngerumpinya. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kan jarangnya ada kursi. Kalau dulu kan ada kursi. Kalau ada tamu lewat, duduk tuh saja. Tidak ada yang berdiri. Padahal mestinya kan aku harus berdiri. Namanya kita menjemput tamu. Belum lagi Pung Ibu, kalau kita bawa anak kecil. Iya. Anak kecil itu tidak mau mengerti kalau saya mau duduk ya saya mau duduk. Iya. Dia tidak mau mengerti ada kursi tidak ada kursi, pokoknya dia mau duduk. Kita ini ibunya kan tidak enak bawaannya Iya. gitu. Padahal ada kursi dan Anda sudah selesai makan. Silakan gitu mau kan. bergeser. Tolonglah prihatin dengan kita yang bawa anak kecil ini. Ada lagi orang kuda yang datang. Nah biasanya itu Betul. kan kursi-kursi VIP tidak banyak. Ya, biasanya Paling kan, ada 4 meja. Ya, betul. Nah, terus kemudian disiapkan lagi di tempat lain. Jangan ke situ. Apalagi kalau ini kita pakai seragam. Waduh, Betul. pakai seragam. Artinya kalau kita pakai seragam, dia ini adalah sahabat-sahabat kita. Dia ini ibarat Kalau kata bukan keluarga dekat ya. Iya, Ah. dia ini ibarat kata Anda berseragam berarti Anda juga Anda yang punya bagian acara. betul. Gitu. Anda bagian dari acara ini. Iya, jadi yang punya acara tuh Anda sebenarnya. Harusnya nak kalau umpamanya kau duduk, Iya. kau bisa berdiri kalau ada orang. Kasih Di sini saja. Ki, Pak. Iya, betul. Kalau mana si jepek kursi di meja? Yang- Apa keurusan? Yang Mas- penting belum lagi kalau foto-foto Pung Ibu. Nah, begitu lagi kalau naik foto. Ada orang antri di belakang mau malu, jabat tangan. Mas Solo, Ada kan? tuh dia baru mas selfie, kalau sudah mau satu kali foto, minggir kok. Iya. Jangan ditinggal mengambil waktu sampai 10-15 menit. Weh. Betul. Orang jengkel di belakang. Nah, biasa saya ini beberapa teman, beberapa sahabat-sahabat saya bilang, aduh Pong, kemarin itu ada yang bicara sama saya, Pong bisa kayak itu bagaimana cara itu kasih tahu itu orang. Barangkali bisa kita bicara di radio Pong, bagaimana ini sebenarnya kalau kita pergi pengantin. Jangan menyusahkan orang yang punya hajatan. Nanti gara-gara kita orang dapat cerita. Nah, bayangkan nak, kalau ada beberapa pernah ini ada orang pergi datang, ada keluarganya diundang, maksudnya orang-orang terpandang, langsung dia bilang sekali tidak ada di tempat nak mau di mana caranya ini pas seragam tidak untuk bergeser. Iya. Pulang misalnya itu orang bermandoko, ya rasanya nasang aja mundaki kulit bisa taruh ke ruang. Iya, Dia betul. bisa murus ke kulit tuh. Nah memang sebenarnya Betul. seperti itu kalau kita pergi pengantin nak tidak ditomel di mana kita ini duduk. Makanya itu nak kalau orang kasih bikin acara harus ada namanya mapatudang. Apa itu? Ada orang yang mengarahkan kita. Ya sebenarnya itu EO punya urusan itu. Ya, Kalau EO. ada kata sekarang ya. Kalau ada di Parepare sih ada Pung Ibu, cuman beberapa orang saja yang Jadi mampu. ada namanya mapatudang. Mapatudang itu adalah orang yang tahu persis siapa-siapa yang datang. Itu beda sama Pak jemput tamu Pung Lain Ibu. kalau Pak jemput tamu itu berdiri saja. Kalau mapatudang itu dia di atas sekali. Jadi kalau orang turun dia persilakan ke sana Ki, Bu. Ke kanan, Ke sana, ke Ki, Bu. kiri. Kalau dia lihat ini yang harus bisa dibawa ke PIP, Oh, begitu. Begitu. Ini sudah sesuai mapatudang. ini Ya, sesuai sebenarnya itu tradisi seperti itu. itu sebenarnya sudah budayanya kita sebenarnya itu. Jadi ada namanya mapatudang. Ada juga namanya matudangan. Hah? Matudangan. Diduduki? Kalau matudangan itu nak ada tamu duduk. Aha. Kita duduk dekatnya untuk ngobrol. Banyak dong Pung Ibu. Iya. Jadi kita duduk. Tapi tidak semua orang boleh duduk di situ. Kalau saya itu biasanya begitu. Iya. Kalau ada pengantin keluarga, saya posisiku tuh matudangan. Jadi saya duduk kalau ada banyak pejabat datang, ada bangsawan datang, saya pergi duduk dekatnya. Pung Ibu kan cerita-cerita. relasinya tinggi ya. Nah, saya tahu bahwa Sosialita. saya kalau bicara pasti bagus tata kerama Oh aku iya cerita. iya. Nah, kan tidak boleh juga orang dikasih jadi mapatudang orang yang
sober sekali, nggak bisa bilang iya ini apa selalu tidak boleh. Ramah bisa, tapi ada tata keramanya. Gitu. Kita kan bahas tata kerama, Pung Ibu. Harus kerama tak tinggi, namanya matudangan. Nah, tidak semua orang boleh menjadi matudangan. Matudangan itu adalah orang-orang tertentu. Iya. Sama dengan kalau mapatudang. Kalau mapatudang itu orang yang tahu, oh ini Pak ini. Jadi makanya biasanya nak kalau kita punya undangan, umpamanya kita ini dari kalangan PNS umpamanya. Iya. Nah, yang mapatudang itu adalah orang yang tahu, oh ini umpamanya Dinas pejabat ini. eselon ini, pejabat. Dia tahu nih tempatnya. Oh, nanti kita di sini kepala dinas di sini. Iya. Jadi jangan menempati tempat yang sebenarnya bukan kita punya. Nah, Iya. beda nak. Kalau di Parepare di memang saya ini saya selalu giling-giling kepala Kak, kalau saya lihat itu di Parepare datang pengantin, apalagi nanti banyak lagi pengantin ini. Pung Ibu belum lihat kalau di kalau misalnya saya pernah lihat ya, saya pernah punya kejadian. Kan itu nggak ada tempat VIP sih sebenarnya, sama semua rata, tapi memang tidak ada kursi kan. Iya. Tidak ada kursi. Jadi kan di salah satu gedung ya di Parepare, nggak usah disebut, Iya. ada meja panjang. Meja panjang di samping tempat tempat makanan, tempat bungkusan, bingkisan Ya, gitu kan. tempat nasi kotaknya. Nah, tetangga-tetangganya si pengantin ini duduknya berjejeran tuh di atas meja. Ah, Iya, pernah saya lihat, Pung Ibu. duduk di atasnya meja. Duduk di atas Dekatnya meja. itu kotak-kotak Iya, itu. jadi meja untuk makanan itu beda, meja untuk snack saya itu beda. Terus ada di situ meja yang khusus kayak tempat mungkin tempat penitipan barang atau Air apa minum gitu. kayak atau apa Ya, mungkin disimpan di sana. Di situ duduk untuk makan. Ini menak ke anunya karena tidak ada kursi ya. Jadi mungkin dia capek. Tapi ada juga ini nak, sebenarnya nak itu tidak boleh karena kenapa kok bukan tempat duduk. Iya, itu kan Meja. itu kan sebenarnya maksudnya. menyalahi semua aturan-aturan yang Betul. ada. Saya ini pernah nak beberapa minggu yang lalu saya ke Makassar ke pengantin. Tidak ada juga kursi. Tidak ada kursi juga. Tidak ada kursi. Tetapi lucunya, bukan nasi kotak, prasmanan. Nah, kau bisa bayangkan bagaimana cara kita makan dengan berdiri kan? Harusnya. Tapi karena, kita juga ini, ya, saya juga heran ya Kak. Tapi ya mungkin karena kita pikir, masa kita mau duduk makan begini? Maka mereka duduk di lantai, kan karpet karena hotel kan? Jadi karpetnya banyak. Mereka mengusung standing party, Pung Ibu. Ini party tapi bagaimana? Tapi kan kita orang Bugi, kita ini orang Sulawesi, orang Indonesia, dan kita beragama Islam, tidak bisa Nggak boleh makan berdiri. Jadi dia duduk lah Allahu makan. Akbar. Dia duduk makan Duduk semua. selonjoran di lantai. Dan selonjoran. Jadi itu naik mie pengantin. Pak Pendri Putingnya ini ceritanya. Makan mie dia di situ. Jadi sudah itu kita sudah bumi ada tamunya pengantin perempuan. Karena pengantin perempuan langsung resepsinya. Iya. Langsung bisa datang EO-nya. Bu, bisa cepat-cepat Ibu. Mau minta tamunya datang. Jadi mereka makan cepat-cepat. Tidak peduli dia. Pokoknya dia makan saja. Saya mau bilang begini. Ini mereka kekurangannya kalau kita tidak ada kursi. Tapi kan di mana-mana dilarang ya ada kursi. Nah, kalau pergi makan, kalau di Parepare itu pergi kalau tamu tidak ada masalah. Ambil makan pulang. Tapi bagaimana kita ini orangnya keluarga. Betul. Yang masih jam 10 ada mungkin di situ. Iya, betul. Jam 10 ada mungkin di Betul. situ. Jam 11, jam 1. Masa kita mau makan jam 2, Pi? Betul, betul. Saya kemarin pas bulan 3 kemarin ada nikahan juga kan, nikahan Iya. keluarga. Saya bawa anak kakak saya satu, anak saya satu. Nah ini anak 2 kan tidak, ya namanya anak SD kelas 3, mana bisa diatur. Ya sudahlah, bajunya diangkat ke kiri, baju tidak mau duduk, daripada saya guling-guling di sini. Saya bilang lah bikin malu. Saya alihkan ke sebelah karena tidak ada kursi memang, Ya, tidak bisa ada kursi. Nah, ini kalau kita orang di badan ceritanya Iya, keluarga betul, dekat. betul. Tidak mungkin kita juga mau pergi ambil nasi baru pulang. Tapi pernah saya bikin acara, ada acara di Islamic Center kemarin itu. Ya kita gantian dikasih tahu, kau nanti makan kok. Kau duduk di saja di karpet, duduk di mana. Jadi mereka saya dulu karena ada masih banyak tamu datang. Iya. Gantian mana? Oh kalau tamumu kamu ditanya beberapa mengundang. Kalau katamu kamu yang bisa apa cepat. Kan itu kalau kita pergi pengantin, siapa yang mengundang kita? Itu yang kita cari. Betul. Kadang kan orang biasa saya kalau ada orang mengundang, dilihat itu undangannya. Siapa kini teman tak di sini yang mengundang?
Betul, betul. Apakah cuma ambil saja ini Oh, daftar iya. hadir di kelurahan atau daftar Ibu, hadir? izin, ini masalah tata kerama ya, tapi mungkin tidak nyambung sih. Kapan-kapan mungkin bisa dibahas dengan lebih jelas mungkin. Itu yang ikut di nama mengundang itu sebenarnya siapa sih yang memang harusnya? Nah itu kalau kita mau bicara, nak, siapa yang harusnya kamu mengundang? Iya. Ya. Karena ada sampai 20 orang. Weh, Panjang. jadi kalau dia bersaudara mungkin 10 saudaranya semua masuk. Atau jadi kalau dari saudaranya, tantenya, dari ibunya, dari bapaknya, maka mengikut semua. Nah, itu salah satunya. Maksud saya kalau begitu, ini kita datang, kita lihat satu, oh ini saya temanku ini. Iya. Maka teman kita ini yang berhak menunggu kita. Jadi kalau ada tamunya, oh undanganku ini, saya berteman ini, kau yang pergi siapa? Masuk ibu, kau yang pergi ngomong. Karena kalau kita pergi pengantin itu, nak, tidak ada orang yang bicara-bicara kayak patung semua berdiri. Nah kita lewat, kenapa mami ini orang susahnya biar ketawa, biar menyapa-nyapa, tidak. Apalagi kalau cuma duduk saja di kursi. Kalau biasanya itu, nak, kalau dipakai tenda di rumah, duduk. Saya itu, nak, kalau duduk mi orang, saya masuk pengantin. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kalau masuk maka itu di pengantin, nah tidak ada yang berdiri, tidak masuk kak dulu, berdiri kak saja di luar. Lihat saja itu mereka. Nanti kalau atama kipong, langsung bisa bilang, bagaimana saya mau masuk? Nah, kok semua duduk ji. Ibu bilang begitu. Iya, saya kasih tahu kalau saya, nak, siapa pipalek kota mau tempati berdiri. Kalau ada pejabat baru kok tiba-tiba berdiri, semua orang yang hadir ini adalah tamu. Tamu semua kini yang hadir, jadi wajib tidak semua. mengaruh dia jabatannya apa, dia siapa. Wajib ke ini. Nanti kalau dia masuk di dalam, siapa pejabat siapa bangsawan, siapa, kasih tempat. Kasihkan tempat sesuai dengan kedudukannya orang, sesuai derajatnya orang. Jangan terus jadi, bukan saya bilang ini orang kebanyakan, jangan kok sembarang. Biarpun siapa, jangan asal pergi ke pengantin. Nggak usah menjadi terlalu sekali mau duduk di depan. Tahu diri ki. Jadi kita ini kalau pergi pengantin harus tahu diri. Di mana sebenarnya ini tempat tak? Jangan sembarangan saja dulu. Apalagi saya selalu kalau bilang, mas pas seragangnya jangan lalu sampai kamu ini ambil tempat yang merusak anunya temanmu. Itu kan sahabatmu. Karena kalau kau dikasih baju seragam itu, ada di dua macam itu dikasih, nak. Keluarga dekat, keluarga kita. Nah, baru kemudian sahabat-sahabat kita. Saya nak kalau sepupuku kalau kita dikasih ada seragam dikasih, tidak ada memang pipi duduk berdiri ke semua, kita langsung ambil posisi yang cantik. Karena bagus dong foto-foto tak. Yang bagus langsung, dong. Pokoknya kalau mau pengantin keluarga tuh yang bakal kita pakai seragam, udah carilah sendal yang paling enak, nyaman. Yang paling enak, nyaman dipakai. Saya gitu. Karena kita berdiri. Iya betul. Kalau saya nak, kalau di hotel kan, ku buka sendalku, ku tahan dekatku. Nanti bisa mau foto baru ambil lagi baru bergaya. Betul. Ya. Betul. Nah ini kalau nak kita apa namanya pakai seragam pas seragamnya tidak mau kok temannya sahabatnya kok pemilih hajatan. Itu kadang tidak apa ya, saya juga tidak tahu. Kalau kita ngomong tabe bisa duduk, mereka tuh sudah kayak, apalagi kalau ibu-ibu yang aji-aji gitu, ibu saya tuh sudah kebal dilihatin dari langsung atas dia bilang, magabawan nih magabawan nih tidak mau, nah kita ini juga tamu nah kalau banyak ceritanya begitu langsung orang bilang, babu ditahu juga bilang, tamu ki, tidak mungkin kita datang bu kalau tidak diundang ki, tapi kan saya mengerti ki ini ada semua jadi itu nah sebenarnya kalau itu mah patudang itu makanya saya juga biasa mengakali begini. Karena dulu saya pertama di Pare itu kan. Jadi kalau saya bikin acara itu, insya Allah, alhamdulillah, tidak ada orang salah-salah duduk itu. Karena yang deretan depan-depan itu, ku kasih taruh memang orang. Ku suruh anak-anakku, anak-anak cucu-cucuku, duduk ke semua situ depan. Atau saya suruh beberapa orang duduk ke semua depan. Jadi nanti ada orang tertentu yang datang, ku kode babi, berdiri, kasih tempatnya. Oh gitu ya Bu, salah satu trik. Nah kalau dia di kursi kursi pip, kasih duduk, kasih penuh saja. Tapi sudah dikasih tahu kau duduk di situ tapi jangan berdiri kalau saya kode ki. Begitu. Jadi kalau kita kode langsung duduk berdiri.
Kalau kau di situ semua satu rombongan bercerita mau kau di situ tidak mau habis-habis. Giliran ada tamu, kamunya tidak mau pindah. Aduh, itu Iya. saya jujur. Padahal kalau ditanya, nak bilang iya berdiri gitu Bu kalau ada orang dengan ketus. Tapi nggak mau, Bung Ibu. Ternyata kalau datang orang tidak berdiri. Tidak mau. Mereka tuh kayak apa ya? Mereka tuh kayak ke pengantin cuma untuk nonton. Mau pergi menonton. Iya, mereka Padahal kayak kan nontonin sebenarnya, gitu, tidak ada perasaannya dengan kita ini. Apalagi saya bilang, saya mungkin kalau saya sendiri ya, mungkin saya tidak nggak ada masalah. masalah. Mau Tapi kalau ada berdiri, mau anak-anakku tidak. dong. Ada anak, ada suami. Nah, laki-laki kan biasanya bad mood kalau dibawa ke pesta, tidak sama kita perempuan yang mau makanya fashion show. Makanya saya mau bilang begini nak, yang sebenarnya ini kenapa ini saya ungkapkan ini adat ini tata kerama kita kalau pergi pengantin, saya bicara ini karena yang banyak ini melanggar ini aturan ini, melanggar ini kebiasaan baik ini adalah kita perempuan. Kalau laki-laki itu tidak pernah itu ada mau urus-urus pergi di pip. Kalaupun dia sudah di pip itu ada mau orang masuk langsung berdiri. Tapi ini kita ini perempuan, utamanya ini nak kalau berseragam. Saya sekali lagi saya mohon maaf ini. Ini kasihan kalau dikasih seragam orang harus kita tahu diri. Jangan bilang mentang-mentang kau dikasih seragam. Sampai kalau ada yang bilang, kapan? Apalagi kalau dia banyak temannya seragam ini. Itu juga sebenarnya bagusnya kalau bikin seragam kasih lain-lain nih. Teman SMP ku ini karena ada tonjek teman SMP-nya, teman SMA-nya, teman pengajiannya, teman sosialitanya, teman keluarganya, keluarganya lain ceritanya. Tante-tantenya. Kadang beda juga, Pung Ibu. Iya, sepupu-sepupu, tante-tante. Tapi kan kalau itu keluarga, itu bisa jadi kadang juga ada yang kagak. Tapi kalau saya nak bikin ke acara, nah tidak di atas kayak itu berdiri biasa nak aku bilang, jangan kecemberut muka tak Bu. Artinya kalau salah kuliah itu dibawa. Tidak lu. Langsung tak bilang, itu itu gunanya. Nah ada namanya mapa tudang. Ada orang yang mengarahkan. Saya belajar dari apa namanya dari Pung Ibu nih sebenarnya ya kayak prepare karena kan saya sempat cerita saya bakal ada rencana untuk belum sekarang sih sebenarnya cuman kan prepare belajar memang Meki. Iya. Jadi harus ada memang itu nak yang tahu. Jadi kalau umpamanya ada keluarga beberapa ada tamu yang kita tunggu kan kita bilang kita undang dari Makassar ada keluarga jauh-jauh semua itu semua diperbaiki nak yang jauh-jauh kok dong masa tahu jauh-jauh pergi pengantin tak baru saat seenak-enaknya di kita bayangkan kalau orang tidak datang tidak ada tempat duduknya bagaimana ini tidak ada tempat duduk padahal sebenarnya nak di PIP itu makanannya itu sama malah biasa lebih bagus itu yang di prasmanan. Kadang kalau VIP itu beda ya makanannya Pung Ibu. Padahal sebenarnya enggak beda Jina sama Cuma dia tidak berdiri ambil karena dia di meja dia duduk. Biasanya kan di sini. Tapi ada juga orang nak mejanya disiapkan. Tidak ada makanan di situ yang ada cemilan, ada kue, paling ada bosara dua atau air minum. Pergi ambil sendiri baru duduk makan. Nah, itu kan sebenarnya model-model gitu. Tapi kan kalau kita tidak mau supaya tidak bertumpul satu tempat, bikin memang di tempat saya biasa kalau keluarga ada berapa paipimu, pipnya ini ada berapa? Ada 5 pong meja. Kalau begitu siapkan prasmanan yang bundar 5. Supaya kita kalau mau tidak perlu lagi dia ke sana baru ke sini ya langsung diarahkan memang ke sini. Duduk Mito. Iya, makanya nih nak saya bilang kalau dia duduk beda itu nak kadang juga kalau ada yang pejabat-pejabat atau ada bangsawan yang duduk sama-sama mau bercerita tidak ada masalah. Karena orang juga maklum Jina kalau ada orang masuk terus pulmi ada semua dilihat pejabat mana dia sudah kita ini yang datang tahu diri juga enggak apa-apa kita tapi kalau dia lihat nak pas seragam kursi pulung pas seragam penuh kemana nih kuro lu cerita makuru orang tidak nyaman. Saya tahu perasaan itu Pung Ibu saya tahu sekali. Jadi saya biasa nak juga kalau ada cara itu bagusnya juga sebenarnya tutupi saja itu piping kasih begini kursinya supaya dia tidak duduk. Ada ditahu bahwa ada satu tempat ini jangan makin dulu duduk. Betul.
Ada tamu yang datang sebentar saja makan pulang. Di sini duduk. Yang mau bercerita silakan di sana duduk. Betul, betul, betul. Nah ini nak, saya kemarin itu kita diskusi. Kebetulan ada beberapa teman kawin. Wah emang nukuk itu ibu-ibu Dek gagap po, makus mau oke. Bagaimanapun nasa kalau oke. Jadi ini sebenarnya nak, ini dalam waktu dekat ini banyak pengantin lagi nih. Banyak pengantin. Nah ini kalau Mudah-mudahan didengar ya, dan mudah-mudahan ini dijadikan teman-teman mendengar. pelajaran gitu. Karena ini adalah pelajaran yang baik. Iya. Jangan menempati tempat Yang yang mau bercerita lama. Kalau pip, jangan lalu tinggal di pip untuk bercerita. Kecuali tidak ada orang masih mau tinggal Maksudnya duduk sudah selesai nih. selesai. Itu pun anak disiapkan satu yang utuh tempatnya. Kalau masih mau bercerita, ada tempat satu khusus, jangan dulu ada di situ. Ada pitamu yang tiba-tiba kan juga ada orang nak kadang jam 2 baru datang. Memang kadang Jam kan 3 baru datang. Mati maki. Tidak ada mi. Bingung itu Pak Anu kalau, kamu ke pendenang, kamu ke ganam. Itu susah. Nah ini nak selalu saya mau bilang begini. Kita ini semua ibu-ibu. Karena ibu-ibu gini nih. Saya mau maafin ibu-ibu. Ibu-ibu ini kita jadi perempuan yang punya kelakuan seperti ini. Ini kita ini nak. Betul. Saya biasa kalau lihat tuh anak kalau ustaz dasar bilang kelompok pembungkus kelompok apa saya bilang aduh ini nah itu rata-rata tidak pernah kita melihat itu di video-video lucu-lucu itu TikTok laki-laki yang mak bungkus selalu perempuan. asli. Kenapa kita mau mak bungkus tidak sesuai dengan apa? Maksud saya begini, bolehlah bungkus. Kalau umpamanya banyak lebihnya, umpamanya kita ada acara, banyak lebihnya. Paling kita bilang, padahal di tala, jangan. Masih ada tamu sudah ada tamu. Itu pernah saya juga pernah kejadian begitu. Tamunya masih ada, tetangganya pengantin ini sudah duduk di situ. Ada yang ambil 3, 4, 5. Habis. Baru mereka bilang, oh habis ya makanannya, aduh habis. Padahal di depannya mereka tuh ada. Banyak, tapi mereka, aduh nggak bisa. Saya jujur kayak trauma banget gitu. Trauma sekali dengan hal-hal seperti itu. Makanya nih nak kalau kita bikin acara memang itu kenapa sebenarnya kalau kita bikin acara dulu itu kalau kita bikin acara selalu kan ada banyak pembentukan panitia. Sekarang ini tidak ada itu panitia. Jadi dulu ada memang seksi mengundang. Seksi perlengkapan, seksi matudang, seksi mapatudang, ada memang. Jadi mapatudang itu dicari keluarga siapa ini, oh ini bisa ini. Kalau dia umpamanya, ada ini istri polisi ini, istri tentara, dia tahu itu dia bosnya. Ini istri pegawai ini, guru ini. Nah tahu itu bilang, oh iya karungnya dia, rupa. Makanya itu kalau naik pengantin orang, biasanya saya kalau naik pengantin biasanya kan dari tempat lain. Saya lalu kasih tahu itu yang datang. Taben dia tarupe si bawa tak. Artinya kalau ada teman tak datang simpankan tempat. Betul. Biasakan juga orang kita masuk nikah, naik makin di rumah kita nikah, di tempat duduknya itu di tempat tenda penuh tidak ada di tempat kita. Nah, yang masuk ini tadi di nikahnya itu adalah orang-orang tertentu juga yang ikut situ. Jadi kemana koro? Kita bisa bayangkan kalau kita turun tidak ada di tempat. Tapi saya ini kalau keluarga, aku tahu. Tahu, jangan kau duduk di depan. Ada itu, pendek putih. Engkian di anu tuh, engkian pak anu, simpankan tempat. Memang karena sudah koordinasinya ya. Oke, catat lagi tuh Tami. Kalau bikin hajatan koordinasi harus bagus. Makanya itu penting ada pembentukan panitia. Betul. Saya nanti panitia gitu pengibu yang nunggu-nunggu tamu. Tamu sama. dari Parepare. Tamu dari Parepare masuk Iya. Pasti itu yang kau undang pasti mentak. Mana pale anu mana anu. Iya. Pernah saya pergi pengantin tidak ada ku kenal di situ. Tidak ada tuh juga kenal Kak. Kok bisa Kenapa jadi? ada undangan saya ini kalau tidak aku kenal. Jadi saya bilang, ini saya kapan yang undangkan tapi tidak ada kuliah. Jangan kau mengundang, orang yang mengundang itu, jangan kau masuk mengundang kalau kau tidak mau datang, berdiri karena ada temanmu yang dia tahu umpamanya. Iya, kita tuh datang untuk ngobrol sama apalagi kalau tidak pernah ketemu kan. Jadi itu tadi yang sehubungan dengan pertanyaan siapa yang boleh mengundang. Ada
keadaan nak bukan keluarga dekat saja. Kalau kita biasa kan kalau guru dia kasih masuk kepala dinasnya, atau dia kasih masuk kepala sekolahnya, tidak ada masalah. Tetapi jangan diusahakan itu yang mengundang itu datang. Jadi jangan orang dikasih masuk mengundang, kalau tidak dipilih dikasih pakai do memang. Lo kata pertama mengundang pong, iya silakan. Saya kan begitu, asal ada keluarga bukan selalu puang melukat pertama kimun. Bukan sebenarnya datang itu karena saya, tidak. Tetapi dia tahu bahwa kong ketupuang manu tahu ya. Mario Rio Maksudnya ini keluarga juga semangat. Betul. Kemudian biasanya kalau saya kan tidak sudah salah nun apa. Kalau saya kan bisa Kak tak tanya itu keluarga, ajak mau kutundi aku berdiri Ya, berdiri. Jadi kalau tertata lah ya, jadi betul. tidak bilang asal dikasih masuk saja. Tidak semua juga keluarga kasih kawin dia kasih masuk. Ya, ada juga enggak. Ada juga, tetapi keluarga yang merasa dekat walaupun tidak hubungan darahku tidak begitu dekat, tetapi ada kan keluarga juga dia keluarga jauh tapi dekat. Iya betul, Seperti perasaannya apa? betul kan. Dekatnya seperti saya ada beberapa keluargaku dekatnya biasa saya bilang bebe satu macam irwan pongan bebe satu macam empat tambah dek po macam dito nyawa aku. Ada juga biasa orang nak malah senurangi. Oh. Anu apa namanya ya? Dianggap itu bahwa bagus itu kalau dia dikasih mengundang umpamanya. Rezeki apa ya banyak, bahasanya? banyak orang yang datang. Amin. Begitu dah. Jadi beda dari saya, kalau saya mau kasih kawin tidak banyak orang mengundang. Oh. Tidak banyak. Kalau saya ini apa? Paling saya mengundang saya. Terus almarhum keluarga besar almarhum bapak saya dengan ibuku. Sebelahnya ini almarhum keluarga Pundatu bersama ya istrinya, keluarga besar. Sudah nih. Anak-anak nggak masuk? Enggak. Belum masuk. Kalau waktu saya, tetapi sekarang kalau ada kemenakan saya kasih masuk, saya kasih masuk sama anakku. Siapa yang mau masuk, siapa yang mau ambil undangan? Maksudnya ada temanmu kau mengundang, kalau ada temanmu kau mengundang harus mengundang di sini. Ataukah kalau kau tidak mengundang karena ada jeka mengundang, kau yang bawakan temanmu, ingat kita. Nah itu juga kalau bawa undangan orang nak, aduh. Biasanya kan, saya kemarin bawa undangan, kebetulan saya bawa undangannya keluarga dari Makassar, Pembok Wentri. Saya dikirimi, angkat lantar saya, ada undangannya ini. Saya tidak nyaman, siapa mau diundang kah? Tidak banyak diundangan di Parepare, Pak Wali, Pak Wawali, Pak Sekda. Ini beberapa dia undangan keluarga-keluarga, tidak sampai di 20 kapan. Saya bilang, kalau saya ini tidak enak tahu kak sedih. Oke lah, nanti saya sendiri. Karena sepupu ini anunya Pundatu ini cucunya juga Pundatu, kemanakannya Pundatu. Oke, saya bawa. Saya bawa undangan. Saya bawakanlah Pak Sekda. Saya bawakan Pak Wawali. Saya bawakan Pak Wali. Ini kalau ini juga nak kalau kita bawa undangan, saya bilang lagi kemarin itu saya bicara kalau bawa ke undangan jangan tidak pakai sarung, pakai sarung sutreki, atau pakai baju bodoh. Tapi kalau saya lihat datang ke mengundang, tidak mau juga punyanya rumah keluar terima undangannya. Ada joran suruh, ambil bagi saja. Saya bilang, oh ini kapan? Kenapa orang bilang jangan mau pakai yang anu sekali, bukan dia mungkin salah satunya. Saya kemarin pergi rumahnya Pak Seda. Ada ibu, ada. Karena dia ada kantor kan, ada. Tapi ternyata dia tidak apa namanya kurang sehat. Kurang sehat tipu ibu. Oke, kita terima. Yang penting kita kasih tahu. Nah bilang saya yang bawa. Karena saya takut. Jangan sampai nih nanti undangan ditanya kayak ini. Bu Winter di Makassar ini, Pandekangku di Makassar ini bilang, sampai dikait undangannya Pak Wali, sampai dikait undangannya Pak Sekda. Siapa tahu dia berhalangan hadir. Pasti saya bilang, anja tuh malah undangannya, mati. Jadi saya nak. Masuk rumahnya Pak Wawali. Pak Wawali, ya mungkin karena orang tua, dia menonton televisi juga baring-baring saya datang. Anaknya langsung masuk. Itu mak, itu puang saya puang dianja itu teman tak kayaknya itu. Keluarlah ibu. Terima undangan dengan saya bilang,
sebenarnya karena saya bawa ada keluarga juga, keluarganya pun datang dari Makassar yang temani saya. Saya sebenarnya saya mau dia keluar untuk, ya saya bilang, be untuk keluar ini berarti saya tidak malu dengan anu tuh keluargaku yang temani saya, karena saya bertiga pergi masuk rumah Pak Wali di rumah Rujak. Di Rujak kan tidak ada ibu, nah, tapi ada orang di sana masuk kipongan dengan saya di luar. Saya bilang, saya kasih tahu orangnya, jangan saya diterima di luar, nah saya mau di dalam. Iya. Dia bilang, iya po, masuk di dalam. Saya bilang, bukan apa, karena ada orang lain yang saya bawa. Nanti dia bilang, masa kita tidak dikasih masuk? Iya. Nah, ada kan juga itu nak orang kalau dibawa ke undangan. Di dapur orang bawah, di mana jangan membuka kam. Saya gitu Pung Ibu kalau diantarin Coba undangan. kalau saya nak, biasa kalau ada orang bawakan ke undangan, kalau keluargaku kan saya keluargaku kalau dari Wajo dari Sidra bawakan ke undangan banyak orang, paling sedikit itu 5 orang 3 orang. Dia kok datang itu saya bilang di atas Ki, saya kasih motor kan kita kesan rumah kayu rumah tak, Iya, di atas Ki. Biasa bilang ya aja nempung kok deh ya aja. Makanya di bawah rumah itu ada juga kursi-kursi yang baik-baik dibawa supaya tidak enak gitu ya. Nah Pung Ibu, kita sudah sampai di akhir perjumpaan Iya. kita. Makanya ini menurut saya ini Iya. hal-hal kecil sebenarnya. Tapi penting ini Penting. sebenarnya. Dan Nah, saya mudah-mudahan ini ya. semua bisa Amin, memahami. insya Allah. Nah, Pung Ibu kita sapa dulu ya. Oh, sudah ada yang kita. menyapa ya? Ada Andi Dalla Tongeng. Iya. Mantap Pung Ibu. Iya, Lalu Andi, kemudian ada makasih, Ibu Andi. Adriani Halik. Salam Ibu. sehat Pung Ibu. Ibu Ani, Salut. makasih, Andi. Materinya bagus sekali. Bagaimana mengingatkan tentang pentingnya tata kerama ya. Betul, betul. Penting sekali Apalagi itu. kita ini, saya saja ini suka pakai seragam nak. Kalau ketemu dengan ungu berarti ada wanita Islam. Tidak ada wanita Islam pergi duduk itu kalau berdiri Ki, dulu nanti kurang orang baru makin masuk duduk. Betul. Nah, kata Bu Adriani ini sebaiknya materi-materi seperti ini sering diulang agar selalu diingatkan dan mengingatkan Betul. pentingnya sipak tahu dan sipak lebih. Betul sekali, Betul, apalagi sekarang iya, sudah iya, tergerus iya. zaman ya kan. Iya betul, siapa lagi saling mengingatkan kalau bukan kita ini. Nah, ada Andi Dalla Tongeng lah ini beda beda tulisannya. Satu Andi Dalla spasi Tongeng, kalau yang ketiga ini Andi Dalla Tongengnya nyambung Pung Ibu. Oh iya. Mungkin beda orang, ada beda dua orang. di dalam Tongeng, iya Oh, beda. beda orang ya. Iya, ada kalau mungkin di dalam Tongeng ini ya Andi Besek, Andi Bawa Besek kapang ini dari Wajo. Oke, katanya Iya. semangat Pung, bagus materinya tentang sipaka lebih di Iya. zaman now, terlalu banyak sudah yang tidak bisa sipaka lebih. Betul. Betul. Nah, Nah. ini pentingnya kita saling Aha, mengingatkan. dan yang terakhir ada kisah Adriani katanya mantap Pung petaan di Anja. Oh, Nah, iya, Pung iya, Ibu, makasih, satu Andi. kalimat terakhir mungkin sebelum kita Oke, Andi, iya. mengakhiri acara ini. Iya, makasih. Saya sekali lagi minta maaf. Ini penting untuk kita sama-sama tahu bahwa kita harus selalu menempatkan status kita, bukan saja status tetapi menempatkan diri kita kalau menghadiri acara-acara hajatan. Jangan karena kita berteman baik dengan pemilik hajatan sehingga kita merasa kita mau apa aja, padahal sebenarnya karena kita sahabatnya orang yang bikin hajatan, keluarganya orang yang bikin hajatan, maka kita berkewajiban menjaga hal-hal kalau ada tamunya orang, kita kasihkan tempat duduk, baru kemudian berdiri kalau masuk orang di pengantin, jangan sekedar dilihat asik toko mencerita, asik mencerita ada orang lewat. Hargailah semua orang yang hadir ke tempat itu. Jadi mohon maaf Kak Inindi, sekali lagi saya mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman merasa ya, Pung Ibu itu selalu mami itu diingatkan Ki. Saya tidak berhenti mengingatkan Ki karena selalu ada juga orang yang saya sekarang ini nak, karena saya sudah sering bicara, kadang ada materi-materi itu sebenarnya belum saya mau bicara, ada lagi, Pung bisa kita cerita-cerita sedikit tentang bagaimana kalau kita pergi pengantin, bagaimana ini. Nah ini saya mohon maaf kalau kemudian ada yang tidak merasa nyaman, saya mohon maaf. Dan sekali lagi kalau kita ke pengantin jangan mengambil tempat terlalu lama. Tetapi kalau mau kita masih tinggal lama-lama, bergeser dari tempat duduk tempat yang nyaman lagi kita bicara, dan sisakan orang siapa tahu ada tamunya lagi. Oke. Saya kira itu nak. Iya. Kemudian
saya berterima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini, utamanya kita perempuan. Sekali lagi, kenapa saya saya ingatkan perempuan, karena perempuan ini yang biasa begitu. Karena ini fakta. Perempuan kalau duduk itu dia mengerumput, tidak ada yang mau tinggalkan tempatnya. Walaupun ada orang, biasa juga dia marah kalau disuruh pindah atau bagaimana. Jadi saya berterima kasih sudah ikut mendengar, atau sebentar ada siaran ulannya, ada Siap. tayang ulannya, boleh kita nonton bersama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat diaplikasikan ke kita sendiri. Betul. Jadi yang penting menurut saya, kalau kita menghargai orang, bukan orang itu yang dihargai, tetapi kita menghargai diri sendiri. Betul, siap. Saya kira demikian, Nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peduli FM.